Halo semua, kembali lagi di channel Lorpel dan kali ini saya akan ajar teman-teman cara belajar Laravel mulai dari nol. Di video pertama ini kita mulai dari teorinya dulu ya. Pernah tidak kalian berpikir bagaimana sebuah website seperti toko online, sistem pemesanan makanan, dashboard admin, atau aplikasi manajemen data bisa dibuat dengan cepat dan terlihat rapi? Banyak orang memulai belajar web dari PHP native, dan itu memang langkah yang bagus karena kita belajar dasar-dasarnya terlebih dahulu. Tapi semakin besar proyek yang dibuat, biasanya kode mulai terasa berantakan, file semakin banyak, logika tercampur dengan tampilan, dan akhirnya sulit dikelola. Bayangkan seperti ini, kalau kalian ingin membangun sebuah rumah, tentu kalian bisa saja membuat semuanya sendiri dari nol. Membuat fondasi, menyusun bata, memasang atap, membuat jalur listrik, sampai mengatur pipa air. Itu bisa dilakukan, tapi akan memakan waktu lama dan sangat melelahkan. Nah, Laravel itu seperti sebuah perumahan yang sudah menyediakan pondasi, kerangka bangunan, jalur listrik, dan pipa air. Tugas kita bukan lagi membuat semuanya dari nol, tetapi fokus membangun isi rumahnya sesuai kebutuhan. Itulah gambaran sederhana tentang Laravel. Laravel adalah framework berbasis PHP yang membantu kita membuat website atau aplikasi web dengan cara yang lebih cepat, lebih terstruktur, dan lebih efisien. Framework sendiri bisa kita anggap sebagai kerangka kerja. Analogi sederhananya seperti membuat lemari. Kalau tanpa framework, kalian harus memotong kayu sendiri, mengukur sendiri, menyusun sendiri dari awal. Tapi kalau menggunakan framework, kerangkanya sudah ada. Kalian tinggal merakit dan menyesuaikan sesuai kebutuhan. Laravel memberikan banyak fitur bawaan yang sangat membantu. Contohnya ada routing untuk mengatur halaman website. Misalnya, ketika seseorang membuka halaman produk, Laravel sudah punya sistem untuk mengatur jalur menuju halaman itu. Ada juga database migration yang memudahkan kita membuat tabel database hanya dengan perintah sederhana tanpa harus membuat semuanya secara manual. Lalu ada Eloquent ORM yang memudahkan kita mengambil, menyimpan, mengedit, dan menghapus data. Kalau biasanya kita harus menulis query database panjang, di Laravel semuanya bisa dibuat lebih sederhana dan mudah dibaca. Selain itu ada sistem autentikasi, validasi form, keamanan, upload file, dan masih banyak lagi. Bayangkan jika semua fitur itu harus kalian buat sendiri dari nol. Tentu akan sangat memakan waktu. Itulah alasan kenapa banyak programmer menggunakan Laravel, karena Laravel membantu kita fokus pada logika aplikasi, bukan sibuk membuat fitur dasar yang sebenarnya bisa diotomatisasi. Misalnya, kalian ingin membuat sistem penjualan buah. Di dalam sistem itu pasti ada data produk, data pelanggan, transaksi, laporan, dan dashboard admin. Kalau menggunakan PHP biasa, semuanya harus kalian atur sendiri satu per satu. Tapi dengan Laravel, banyak bagian sudah dipermudah sehingga proses pembuatannya lebih cepat dan lebih rapi. Laravel juga menggunakan konsep MVCE, yaitu model, view, dan controller. Sederhananya begini, bayangkan sebuah restoran. Pelanggan adalah pengguna, pelayan adalah controller yang menerima pesanan. Dapur adalah model tempat data diproses, dan makanan yang dihidangkan ke meja adalah view, yaitu hasil yang dilihat pengguna. Jadi, ketika user meminta sesuatu, controller menerima permintaan, model memproses data, lalu view menampilkan hasilnya. Itulah cara kerja dasar Laravel. Dan mungkin sekarang kalian bertanya, kenapa harus Laravel? Jawabannya sederhana, karena Laravel itu lebih terstruktur, lebih aman, lebih cepat dikembangkan, dan banyak digunakan di dunia kerja. Belajar Laravel bukan hanya untuk membuat website sederhana, tapi juga menjadi bekal untuk membuat proyek yang lebih besar dan profesional. Di playlist ini, kita akan belajar Laravel dari nol, mulai dari instalasi, struktur folder, routing, controller, view, database, migration, grid, sampai membuat proyek nyata. Jadi kalau kalian benar-benar ingin belajar web development dengan lebih serius, playlist ini bisa jadi titik awal yang bagus. Nice. Pastikan ikuti setiap videonya sampai selesai, karena setiap materi akan saling terhubung dan menjadi pondasi untuk materi berikutnya.